kita akan mempelajari regangan geser akibat gaya aksial. Nah, gaya-gaya tegangan aksial akan menghasilkan tegangan normal apabila tegangan yang bekerja dalam arah sejajar terhadap suatu benda menghasilkan tegangan geser, ya. Jadi gaya P menarik dua bidang seperti ini, maka bidang kontaknya ini akan menghasilkan gaya geser yang dihitung dengan persamaan berikut ini. Nah, contoh pertama yaitu bila ada plat yang seperti tergambar, ini ada beban P yang menarik plat, lalu ada dua buah baut di mana diameternya adalah 19 mm. Apabila P yang bekerja itu 80 kN, maka kita diminta untuk menghitung gaya geser rata-rata dari baut. Rata-rata berarti bahwa gaya geser bekerja pada satu bidang itu adalah 80 kN dibagi 2. Kita akan menghitung target satuan kita adalah MPa, Newton per milimeter kuadrat, maka kita hitung menjadi 40.000 Newton. Lalu ini adalah luasan daripada plat baut diameter 19, dihasilkan tegangan gesernya yang terjadi adalah 141,08 megapascal. Berikutnya contoh kedua, apabila ada 3 buah kayu direkatkan dengan sambungan lem, di mana tinggi dari sambungan lem itu adalah 75 mm itu. Nah, lebar daripada kayunya adalah 100 mm, maka bila terjadi gaya yang bekerja sebesar 50 kN di bagian tengah ini, maka ditanya berapa gaya geser rata-rata pada bidang sambungan. Nah, ini ada 2 sambungan, maka P yang bekerja itu akan bekerja di tiap-tiap sisi, maka 50.000 nanti dibagi 2. Ini penyelesaiannya, ya. Jadi gaya bekerja itu adalah P 25.000 Newton dibagi dengan luasannya. Luasannya bila kita perhatikan gambarnya 75 dikali 100. Nah, kita dapat tegangan geser sebesar 3,33 MPa. Berikutnya adalah apabila ada traktor, dia menarik batang kayu dengan gaya yang ditransmisikan ke dalam baut itu 50 kN, ya. Hitung tegangan geser jika bautnya itu 19 mm. Lalu apakah ada peningkatan tegangan geser pada 16 mm dan berapa persentase peningkatannya? Itu penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Maka bisa diperhatikan 50 kN sama seperti tadi, bidang kontaknya itu 2, maka dibagi 2, maka itu 25.000 Newton. Dibagikan luasannya untuk 19 mm dapatnya 88,23, sedangkan 16 terjadi peningkatan 124,4 MPa. Nah, persentasenya adalah 41% dari penggantian diameter baut tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dengan diameter yang lebih kecil untuk bidang gesernya, maka terjadi peningkatan, ya, karena luas gesernya, luas plat itu akan lebih besar kalau diameter lubangnya menjadi lebih kecil. Begitu logikanya. Berikutnya contoh 4, kita menghitung jarak H akibat sambungan, ya. Sambungan antara batang tekan P 25 kN dan ini batang yang sejajar. Berapa jarak H yang diperhitungkan harus disediakan supaya kalau ini bekerja dia nggak langsung koyak, ya. Itu gunanya. Nah, kita lihat bahwa tegangan geser izinnya, jadi kalau kayu itu ada tegangan geser izinnya, ya, yang sejajar, tegak lurus serat. Nanti kalau belajar di perencanaan kayu kita bisa lebih lanjut. Nah, kalau contohnya seperti ini. Jadi kalau ini digambar, ini sebenarnya memiliki ukuran, ya. Ini H, ya. Ini bidang H, ya. Kita ukur itu nanti
membuat geser 150 ya. Jadi luasannya itu 150. Jadi kalau dibuat ini kesananya, kalau di dalam bentuk 3 dimensi, nanti ini ukurannya 150 kali 150. Jadi bidang gesernya ke arah sana itu 150 juga ya. Nah, kalau kita hitung, nah geser itu kalau tutup bidang sisi bergeser ya. Kalau kita bidang yang kita mau hitung geser ini, gaya yang bekerja sejajar ini, maka tutup itu adalah P cos alpha ya. Maka di sini yang dihitung adalah sejajarnya P cos alpha. 25 dikali cos 30 itu 21,65. Bila tadi yang kita diketahui adalah 825 kPa, ini menjadi, kalau targetnya adalah milimeter kuadrat, menjadi MPa 825 10 pangkat negatif 3 MPa ya, Newton per milimeter kuadrat. Ini Newton, maka dapat dihasilkan luasnya adalah 26.242 mm kuadrat. Tadi saya katakan bahwa bidang geser AB itu ya, geser AB ini itu sebelah sananya 150. Jadi bidang kontaknya itu 150 tentunya ya. Nah, untuk bisa memenuhi ini H kali 150. Nah, H kali 150 ini luasannya ya. Ini A-nya A kali 150 kali H. Maka kalau dicari H itu adalah A per 150, dapatnya 174,95. Ini adalah H butuh. Nah, kalau pelaksanaan kita tentunya harus dalam pembulatan. Pembulatannya itu adalah ke atas bisa 150 mm atau kamu mau pakai 200 mm. Itu pasti akan menghasilkan suatu penampang di mana dia tidak melebihi tegangan geser izin.